Judul kisah pengemis buta dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di sudut pasar Madinah ada seorang Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Namun setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan tanpa berucap sepatah kata pun. Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawakannya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi yang buta itu. Suatu hari, sahabat terdekat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkunjung ke rumah anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak bukan merupakan istri Rasulullah SAW. Dan beliau bertanya kepada anaknya itu, "Wahai anakku, adakah kebiasaan Rasulullah SAW, kekasihku, yang belum aku ketahui?" Aisyah pun kemudian menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahlu sunnah, dan hampir tidak ada satu kebiasaan pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang buta yang ada di sana, kata Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu, lalu memberinya makanan kepadanya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapi si pengemis itu pun marah sambil menghardik, "Siapa kamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang biasa yang mendatangi engkau." "Bukan, engkau bukan orang biasa yang mendatangiku," bantah si pengemis itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini untuk memegang, dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu. Setelah itu ia berikan kepadaku." Pengemis itu pun melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ia kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis buta itu pun akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sejak saat itu pula ia menjadi muslim. Nah, wahai sahabat saudaraku sekalian, biasakanlah kita meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Atau adakah setidaknya niatan untuk meneladani beliau? Beliau adalah ahsanul khuluqa, semulia-mulianya makhluk. Semoga bermanfaat dan menjadikan kisah inspiratif ini sebagai suri tauladan kita dari baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, juga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.